Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. خيركم تعلم القرآن وعلمه. Yang saya banggakan para aktivis kemanusiaan, ikhwan, akhwat, para mas-mas, mbak-mbak itu ya, baik yang sudah aktivis maupun yang sedang PKL. Baik, sebelum materi kita main game dulu ya, atau langsung materi aja? Main game dulu boleh. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Kita main gamenya kalau sudah pernah bilang ya, biar ganti gitu ya. Main game permainan kata sudah belum ya? Belum kah? Oh, berarti belum. Okay, I have 4 object. Saya punya 4 objek. This one, 2. Ustaz, itu sushi Pak. Senjatanya Masnya sushi. Kita ya. Apa lagi ya? Itu apa namanya? Wow. Oke. Oh, kunci. 4 objek. 4 objek ya. So thanks Pak. Oke. 4 ya. Saya punya 4 objek. Clue-nya, petunjuknya adalah permainan kata. Itu petunjuknya. Oke. Ini apa ini? HP ya. HP atau tablet. Oke, ini tablet. Yang ini box. Kalau ini obat ganteng. Oke, sisir ya. Nah, ini keys, kunci. Oke. Siap, dah ya. Mulai permainannya. Bebas. Semua masing-masing jawab. Kalau yang saya nilai betul dan sudah saya anggap mengerti, saya akan minta diam. Yang belum ngerti boleh terus jawab gitu ya. Tapi jangan pura-pura ngerti ya. Kalau ngaku udah ngerti gitu. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, ini tablet, yang ini box, kalau ini sisir, nah ini, oke, that's good. Ini, yang ini, Mbak Bilkis dia berarti udah ngerti. Kalau ini? Nggak boleh ngasih petunjuk yang lain. Kalau udah ngerti nggak boleh ngasih yang lain. Kalau ini? Kalau ini apa?
Ini. Yang ini. Ulangi. Dari awal. Oke. Ini tablet. Yang ini box. Kalau ini sisir. Nah ini. Oke. That's good. Ini. Yang ini. Ini. Mbak Bilkis dia berarti udah ngerti. Kalau ini? Nggak boleh ngasih petunjuk yang lain. Kalau udah ngerti nggak boleh ngasih yang lain. Kalau ini? Kalau ini apa? Ini. Yang ini? Ulangi. Ulangi dari awal. Ya. Ini tablet, ya kan? Nah, yang ini box, kan? Kalau ini sisir. Nah ini kunci. Iya, kenapa masih ragu kan? Kalau ini Tablet. Nah ini ini Udah coba. Pada tahu semua. Ini udah tahu tablet kan gitu ya. Nah ini beneran begitu. Kalau ini yang ini ya. Nah ini ini ya sekarang Dari mana? Sisir itu tuh. yang ini oh, iya kan apa gitu kan ini tablet. Iyalah gitu kan. Kalau ini Kunci itu. kalau ini nah ini Nah, ada musik tidak di Pak. Bentar dulu. Iklan. Monggo. Mulai, Bu. Ini apa? Selamat datang. Sani belum buat. Mau ikut main Bu ya? Oke. Oh enggak. Oke ya. Nih, sekali lagi. Nih, Bu Siti boleh ikut main ya. Cluenya permainan kata. Udah itu kuncinya. Cluenya gitu ya. Yang sudah ngerti. Oke ya. Ini tablet, ya kan? Papanya perhatikan gitu ya. Yang ini box. Kalau ini nah ini kunci.
Oke ya. Simpan ya. Ini yang ini ini kalau ini gimana sih? Yang ini box, kan? Kalau ini sisir, ya kan? Ini nah ini ini yang ini nah ini kunci Mas Ani. Nah ini tuh ya kan. Nah ini kunci. Nah ini kunci. Nah ini kunci. Ini oke ya. Katanya lagi Pak lagi. Geseng. Udah tahu semua? ya. Yang bahasa nih geseng. Oke. Sekali lagi ya. Ini bahasa nih perhatikan. Ini tablet. Yang ini kalau ini nah ini kunci ya kan? Iya. Yang ini Gimana bisa itu Bang? Permainan kata. Yang itu tadi sisir. yang ini Kenapa itu bisa? Kan itu tablet, kenapa itu bisa? oke, diperjelas. Ini jadi kalau ini apa? Yang ini kalau ya ada aku belum tahu nanti. Yang ini berarti kalau yang itu berarti apa? Kalau ini Kalau ininya aja tablet. kalau berarti apa? Nah ini nah ini kunci. ini Tablet. ya bagus. Karena konsentrasi itu adalah mendengar, bukan melihat. Melihat itu kadang Karena saya bisa melihat apa yang saya lihat Ustaz. nah itu pandangan itu bisa tertipu. Nah, baik ya. Itu hikmahnya permainannya ya. Lagi Ustaz banget. Kirain apa tuh? Pernah ya. Morgan masih banyak. Oke ya. Nanti barangkali episode berikutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Ibu Siti dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Insyaallah motivasi pagi hari ini kita tentang ma'rifatul Quran. Apa itu ma'rifatul Quran? Mengenal Al-Quran. Kata ma'rifah ini luar biasa. Bahasa Indonesia hanya mengartikan ma'rifah itu mengenal. Tapi secara istilah ma'rifah itu apa? Melebur. Kita melebur dengan Al-Quran. Tahu melebur? Bahkan kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita hanya ingat dengan Al-Quran. Itulah orang yang sudah ma'rifah.
sudah kenal betul ayatnya, hurufnya, letaknya, bahkan saking akrabnya dengan Al-Quran. Orang sahabat Nabi mentafsirkan bahwa contohnya pada apa? Pada Lailatul Qadar itu pada malam berapa katanya? Pada malam 27. Kenapa dia disebutkan malam 27? Karena ayat itu kalau dijumlah artinya 27. Sampai saking akrabnya dengan Al-Quran. Baik. Ini sudah belum ya? Kalau belum, mudah-mudahan belum ya. Kalau sudah, dia ini merefresh saja. Ta'riful Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa berasal dari 3 kata yang artinya adalah yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, saya ngaji sama Kiai Haji Yunus Rasidi ya. Ilmu ini saya ngaji kepada Kiai Haji Yunus Rasidi almarhum. Yaqra'u, yang terhimpun. Al-Quran itu dulunya tercecer ya, atau terpisah. Ada di pelepah kurma, ada di kulit kambing ya, ada di sahabat lain yang menghafal, yang mencatatnya, ada di sahabat lain, tercecer-cecer. Maka pernah suatu kejadian pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, hampir-hampir saja para sahabat itu perang. Ya, hampir-hampir saja para sahabat itu saling bertarung begitu, gara-gara memperdebatkan Al-Quran. Al-Quran kamilah yang paling benar, karena kami yang paling pertama mendengarnya. Dia membukukan sendiri, mengumpulkan sendiri mushaf-mushafnya, gulungan-gulungannya gitu ya, suhuf-suhufnya dikumpulkan. Para sahabat yang lain merasa juga paling benar, karena merasa juga langsung mendengar daripada sahabat-sahabat langsung. Akhirnya dilaporkan ke Khalifah Utsman bin Affan, maka kumpulkan semua Al-Quran yang ada, semua catatan, semua dari pelepah, dari kulit, di batu, dimanapun, dikumpulkan jadi satu. Tidak ada boleh yang memilikinya. Kemudian dirangkum, ya, yang terhimpun itu dikumpulkan, bukan dirangkum, maksudnya dikumpulkan, dirapihkan. Yang sekarang tercetak Al-Quran pojok ya, terkenal Al-Quran pojok, ayatnya yang terakhir di pojok. Al-Quran yang sekarang kita pakai itu terkenal adalah cetakan Utsmani, Al-Quran Utsmani ya. Al-Quran yang 30 juz ya, 114 surat itu adalah rangkum, dihimpun oleh sahabat Utsman bin Affan. Itu karya beliau, maksudnya karya ya, membukukan Al-Quran, sehingga tidak ada lagi perpecahan merasa Al-Quran yang paling baik, merasa kumpulannya paling baik. Satu Al-Quran terhimpun. Jadi kalau kita sudah baca Al-Quran sekarang, sudah yang terhimpun. Makna secara luasnya ya, sudah menghimpun alam semesta. Alam semesta itu ada dalam Al-Quran. Bahkan nanti di yaumil akhir bahasanya adalah bahasa Al-Quran. Masya Allah. Di surga itu laki-laki wajahnya ganteng semua, kayak Nabi Yusuf. Akhlaknya mulia semua, kayak Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahasanya adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa penduduk surga. Kemudian yaqra'u qira'atan, yang dibacakan. Al-Quran secara bahasa qira'atan, yang dibacakan, senantiasa dibaca ya. Makna real time-nya, makna sesungguhnya kita sekarang, Al-Quran itu nggak pernah berhenti dibaca. Kita habis subuh misalkan baca Quran, di belahan bumi yang lain atau dipergeser antar kota aja, waktunya sedang baca Al-Quran, bergeser terus seluruh dunia di bumi ini, Al-Quran senantiasa dibaca. Tidak pernah berhenti siang malamnya, Al-Quran senantiasa dibaca, senantiasa dibacakan ya, baik dalam sholat, karena waktu itu bergeser ya, beda detik itu negara lain, azan, sholat, baca Quran dan seterusnya. Jadi tidak pernah berhenti. Kemudian yaqra'u qira'atan Qur'anan. Qur'anan adalah bacaan pokok. Jadi kalau manusia, orang Indonesia nih contohnya, makanan pokoknya apa? Nasi gitu ya, bukan beras. Kalau makan beras repot gitu ya, kayak burung aja gitu ya. Nasi gitu ya, nasi dari beras gitu ya. Nah, nasi itu makanan pokok, nggak pernah bosannya kita makan nasi misalkan gitu ya. Walaupun nasi sekarang katanya ya kurang, gizinya kurang, hindari nasi, makan secukupnya aja, segegem nasinya, banyakin buah. Menurut Dr. Zaidul Akbar gitu ya. Jadi nasi jangan banyak-banyak gitu ya. Baik,
Jadi makanan pokok kita nggak bisa kalau belum makan nasi bilangnya apa? Belum makan. Padahal udah bakso 2 ringkok gitu, 2 mangkok tapi belum makan nasi gitu. Sama, kita sudah baca koran, baca status update-nya orang, baca Facebook, baca email, baca kiriman literatur. Kalau belum baca Quran berarti kita belum membaca karena Al-Quran adalah pokok bacaan pokok. Sebaik-baik bacaan adalah Al-Quran. Itu ya. Nah, lalu apa secara istilah? Nah, inilah yang kita bahas. Ta'riful Quran secara istilah adalah kalamullah. Kalau tadi secara baca acara huruf gitu ya, secara bahasa. Nah, ini secara istilahnya. Al-Quran adalah kalamullah. Apa itu kalamullah? Kalam, ucapan, kalimatnya Allah. Maaf bahasa manusianya, ngomongnya Allah. Jadi Al-Quran itu berbicaranya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan Nabi adalah wahyu yang diturunkan ke dalam hatinya. Jadi Nabi ngomong itu adalah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan wahyu yang dia terima. Jadi kalau kita pengen berbicara dengan Allah langsung, banyak-banyak membaca Al-Quran. Nih, kita kalau misalkan ada kesempatan, sekarang ada gubernur datang misalkan, kita diberi kesempatan ngomong dengan gubernur kayaknya gimana? Kayaknya terhormat banget, luar biasa banget. Kenapa? Soalnya menemui gubernur itu susah, birokrasinya kan begitu. Atau kita pengen ketemu bupati gitu ya. Kesempatan kalau ketemu bupati itu menyampaikan aspirasi, menyampaikan barangkali proposal, menyampaikan apa. Belum lagi kalau ketemu bupati itu diberi hidangan, diberi ruang dan tempat yang istimewa. Itu baru ketemu pejabat di dunia. Apalagi langsung kita ketemu Sang Maha Pencipta, ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha. Karena Allah adalah karena Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala, ngomong langsung sama Allah. Siapa yang pengen berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau ngomong langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah, Allah berikan apa yang kita inginkan, bahkan melebihi apa yang kita butuhkan. Kenapa? Ngomong dengan manusia saja kita punya kesempatan menyampaikan keinginan-keinginan, apalagi ngomong dengan pejabat. Ini dengan ngomong dengan yang menciptakan alam semesta. Masya Allah ya. Kemudian Al-Quran arti yang kedua adalah Al-Mu'jiz. Apa itu Al-Mu'jiz? Mu'jizat ya. Surat 2 ayat 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jadi kalau ada yang meragukan kemukjizatan Al-Quran ya, suruh dia buat satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran. Bila perlu dikumpulkan seluruh manusia, bila perlu dikumpulkan seluruh jin, kemudian bikin saja satu ayat seperti Al-Quran, yang maknanya, yang artinya, yang secara ilmu pengetahuannya ya, yang secara sainsnya, secara psikologisnya, semuanya harus terbukti. Dan itu sudah terbukti, tidak ada yang bisa membuat. Itulah mukjizat Al-Quran, original ya, asli dari turunnya ya. Berarti sudah berapa abad? Sudah 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada yang berubah satu huruf pun. Kenapa? Karena Allah sudah menjaganya langsung. Yang jaga bukan manusia, langsung Allah Subhanahu wa taala. Walaupun musuh-musuh Islam itu membuat Al-Quran palsu, walaupun musuh-musuh Islam itu membuat ya aplikasi-aplikasi Al-Quran yang terjemahnya mulai diselewengkan, tetapi keaslian Al-Quran tetap terjaga ya. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran, dari keasliannya, dari bahasanya, dan dari maknanya. Ini yang paling mudah kita terima mukjizatnya. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu diberikan keluar biasaan ya,
di luar dari akal yang bisa kita tangkap, di luar kemampuan manusia, tapi hanya diberikan kepada apa? Kepada Nabi dan Rasul. Nggak ada manusia yang punya mukjizat, nggak ada. Adanya manusia yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini banyak kisahnya. Ada orang yang anaknya menangis tengah malam, demam tinggi, maaf dianya orang melarat begitu ya, orang miskin papa gitu, artinya miskin yang tidak punya apa-apa, rumahnya geribik, tengah malam hujan deras, anaknya demam tinggi. Apa kata istrinya? Ayah, gimana anak kita sudah demam tinggi, sedangkan kondisi hujan, tetangga kita sudah pada tidur. Ya sudah, kita pasrah, kita banyak-banyak baca Quran. Kalaupun dia nggak ada umur, ya sudah mungkin meninggal gitu. Ya banyak. Akhirnya suami itu baca Quran. Tiba-tiba diketok pintunya, ya, dok gitu. Assalamualaikum, salam. Pas dibuka pintunya apa? Keluar, ya, ada orang pakai baju putih-putih. Bukan pocong, bukan. Dokter gitu. Dokternya apa? Mana anak yang sakit? Loh, kaget ini kok ada dokter datang. Itu Pak di kamar, langsung diperiksa, ditensi, langsung diberi obat, panasnya langsung, ya, seketika langsung turun gitu ya. Karena obatnya mahal gitu ya. Langsung diberi apa? Diberi resep, dikasih obat. Nih, dibaca 1.500.000. Pak, bagaimana kami bisa membayarnya? Uang sebanyak ini. Loh, katanya tadi ibu telepon saya. Berani bayar berapapun, yang penting datang ke alamat ibu dan saya ngobatin anak ibu yang sedang demam tinggi. Mana rumah saya ditelepon, Pak, dilihat rumahnya geribik. Geribik itu apa ya? Pagar ya orang Jawa. Dilihat, iya nggak ada HP, nggak ada telepon itu. Tapi bener alamatnya di sini, bener Pak alamatnya di sini. Pas dilihat nomornya salah. Oh, nomor ini apa? Depan sana Pak rumahnya. Ternyata yang telepon tadi apa? Orang kaya raya. Oh, berarti rumah depan sana ya yang telepon saya mah. Tapi tunggu sebentar, kenapa saya bisa datang ke sini? Itu pasti bukan kebetulan. Bagi orang beriman nggak ada yang kebetulan. Semua sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ibu lakukan? Apa yang bapak ibu lakukan? Membaca Al-Quran, Pak, banyak-banyak. Oh, berarti ini benar mukjizat Al-Quran. Ya sudah, saya gratiskan biar yang nanggung bayar orang kaya yang di depan. Mukjizat Quran. Ada lagi yang anaknya harus dibedah, operasi kepalanya apa? Bedah saraf di Afghanistan. Seorang anak yang harus dibedah saraf, tetapi dokternya nggak bisa, hanya dokter dari Amerika yang datang. Akhirnya dokter dari Amerika itu langsung terbang naik pesawat, ya. Pesawat ini kesambar petir. Jadi karena kesambar petir apa? Langsung lepas landas, sudah masuk di negara Afghanistan. Di Afghanistan itu pelosok. Ya, sewa mobil, pokoknya bersama tim dokternya, bersama alat medisnya dia bawa, harus nyampe ke rumah sakit di kota Afghanistan itu. Nyewa mobil, jalannya mungkin nggak enak kan gitu ya. Sudah sampai asar belum nyampe juga, sampai sana harus jam 12. Ya sudah, kita sholat asar dulu. Kebetulan dokternya juga muslim gitu ya. Ketuk pintu di rumah di situ, dipersilahkan, mau apa dek? Mau sholat bu, silahkan sholat. Nah, habis sholat ini ngeliat si nenek-nenek tadi tuh baca Quran aja gitu. Habis selesai sholat tuh ngomong, Nek, itu yang di kamar yang tidur aja siapa Nek? Itu cucu saya. Kenapa Nek? Tumor otak. Nunggu dokter dari Amerika datang, nggak datang katanya. Saya lah dokternya Nek. Jadi langsung buat ruangan di situ, langsung dioperasi di situ dan melewati masa kritisnya. Ditanya, apa yang kamu lakukan nih sehingga saya bisa langsung diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Amerika langsung ke rumahmu? Saya banyak-banyak baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Jadi kita yang punya kebutuhan, punya keinginan, ya misalkan nih maaf nih, yang masih jomblo, ya Allah saya ingin dapat jodoh, banyak baca Quran. Yang maaf gitu ya, banyak hutang, banyak baca Quran. Yang pengen prestasi, yang pengen apa? Saya belum punya laptop, pengen punya laptop, banyak baca Quran. Al-Quran itu mukjizat.